Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kategorikal ministry. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik. Pada hari ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kategorikal ministry. Tuhan pimpin sertai ibadah kami ini. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan menaikkan syukur kami, sembah kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkaulah gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kehidupan kami. Bapa yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Shalom dan selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Jemaat GPS Sawahan, kita hadir di kesempatan hari ini di ibadah KKR. Mari kita bersama-sama sebelum masuk ke ibadah KKR kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, mari berkati kami dan tolong kami supaya kami mengerti untuk rahasia firman-Mu yang akan disampaikan malam hari ini dan menjadi kekuatan buat kami yang mendengarkan lewat video ini. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita dan kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu adalah benar mujizat. Kita melihat di Injil Yohanes pasal yang ke-6, Injil Yohanes pasal yang ke-6, kita baca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Cukup banyak ayat yang akan kita baca, tetapi kita tidak akan membaca semuanya, kita akan membaca dari ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15. Memang di sana judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi semua tidak kita baca, kita akan membaca dari ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9 kita mulai. Ayat 9 berkata dari firman Tuhan, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" 10. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam firman Tuhan di kesempatan hari ini di ibadah KKR yang kita lihat bersama-sama lewat tayangan daripada video ini, kita melihat tema yang sudah tadi saya sampaikan adalah benar mujizat. Bapak, Ibu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, tentu banyak di antara kita yang pasti bisa dan mendapatkan mujizat yang daripada Tuhan. Kita setiap hari dalam perjalanan hidup kita, kemana kita pergi, kemana kita melangkah, di dalam tugas-tugas kita, di dalam pelayanan yang kita kerjakan, kita tentu bisa mengalami dan mendapatkan mujizat dari apa yang menjadi doa kita kepada Tuhan. Banyak mujizat yang Tuhan sediakan kerjakan kepada kita semua. Kita pernah mengalami itu dan kita semua bisa mendapatkan mujizat yang Tuhan ingin berikan di dalam kehidupan kita. Baik itu mujizat yang kecil ataupun mujizat yang besar yang menjadi pemberian Tuhan kepada hidup kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-15 ini kita melihat di sana ada satu kendala yang terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya sedang menyampaikan firman Tuhan dan banyak orang yang datang. Ya, kira-kira itu sekitar 5.000 orang, saudara ya, yang hadir pada waktu itu, dan juga termasuk suami, termasuk anak-anak yang juga hadir pada masa itu, dan tentunya cukup banyak mereka yang hadir. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sana bagaimana ketika di saat yang seperti itu, Bapak, Ibu, ketika kita diperhadapkan kepada masalah yang seperti itu, maka kita setelah mungkin mendengarkan firman Tuhan, mungkin kita juga merasa lapar dan lain sebagainya, tapi ini jumlahnya lebih kecil, lebih besar ya, sekitar kurang lebih kira-kira saja 15.000 orang yang hadir pada waktu itu, walaupun hanya Alkitab mencatat itu adalah 5.000 orang. Nah, Bapak, Ibu, ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada mereka dan dia melihat bagaimana aura wajah daripada orang-orang yang hadir pada waktu itu, dan Tuhan merasa kasihan kepada mereka dan mereka harus diberi makan. Jadi mereka harus diberi makan. Saudara sekalian, tentu bagaimana mereka bingung dengan keadaan yang terjadi pada waktu itu, bagaimana mungkin kita akan bisa memberikan mereka makan sedangkan kita mungkin tidak ada persiapan. Mungkin kalau kita pesan pun juga akan susah untuk mendapatkannya di mana. Saudara, jadi ketika mereka menghadapi kendala semacam itu, kemudian mereka
bingung bagaimana cara untuk mengatasi daripada masalah itu, dan mereka kemudian berkata kepada Tuhan, di sini tidak ada yang jual roti, atau di sini cukup jauh dari perkampungan dan tidak akan mungkin bisa mengatasi memberikan mereka makan untuk orang sebanyak itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari sisi orang-orang yang hadir pada waktu itu, kita melihat tentu ada 4 hal yang mungkin bisa kita temui di sana. Yang pertama adalah sebagian orang tak memikirkan bagaimana nantinya. Jadi ketika jemaat datang, mereka datang, kemudian mereka juga nggak tahu nanti bagaimana mereka, apakah akan diberikan makan atau enggak. Mereka mungkin juga tidak memikirkannya. Yang kedua, saudara, kemudian berbicara masalah bekal, mungkin mereka bawa, tetapi hanya tercukup untuk mereka sendiri dan keluarga yang mereka bawa. Mungkin yang ketiga ada lagi tentang masa bodoh, yes. Pokoknya terserahlah gitu ya, saudara. Itu mungkin istilahnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada yang cari dan curi kesempatan bagaimana nanti supaya kita bisa mendapatkan makanan bekal yang bisa kita nikmati untuk kita yang hadir pada waktu itu dan sebagainya. Bapak Ibu, dari keempat alasan tadi, ini memberikan satu kesan kepada kita bahwa dengan orang-orang yang hadir pada waktu itu, mereka memang satu tujuannya adalah bertemu dengan Yesus, dan mereka ingin mendapatkan bekal makanan yang diberikan Yesus kepada mereka. Tetapi saudara, untuk mencukupi, untuk memberikan kepada mereka, apakah yang akan kita kerjakan? Kalau kita yang ada di Indonesia ini, saudara, sekarang di zaman kita yang modern ini, untuk jumlah sekian itu mungkin tidak ada masalah ya. Bisa kita datangkan roti dari si A, dari si B, dari si C, pabrik A, pabrik B, saudara, dan bisa kumpulkan, dan itu bisa untuk memberikan mereka makan. Tetapi memang satu situasi dan kondisi pada waktu itu yang tidak memungkinkan untuk bisa memberikan mereka makan sejumlah besar orang yang hadir, dan itu bisa menimbulkan sebuah masalah, bisa menimbulkan sebuah akibat yang kemudian mereka semua harus berpikir, termasuk salah satunya adalah dari murid-murid Tuhan. Dan mungkin mereka berkata satu kepada yang lain, gimana ini ya, kita nggak akan mungkin bisa untuk memberikan mereka makan, saudara. Dan mereka kemudian bertanya kepada Tuhan, gimana Tuhan ini, apa yang harus kita kerjakan, saudara. Lalu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? Dan mereka berkata, hanya ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saudara sekalian, kalau itu dipecahkan, kalau itu digorengkan misalkan, tentu tidak akan mungkin untuk memberikan mereka makan sejumlah kurang lebih sekitar 5.000 orang, termasuk suami dan anak-anak yang lebih daripada itu. Saudara sekalian, ini tentu akan membutuhkan suatu tenaga ekstra bagaimana caranya supaya 5 roti dan 2 ekor ikan ini bisa mencukupi sebanyak orang yang hadir pada masa itu. Dan para murid-muridnya juga sudah terkesan, mereka mungkin juga cukup putus asa menghadapi kondisi seperti ini. Bagaimana mungkin ini Tuhan, ini tidak akan mungkin bisa terjadi dengan memberikan mereka makan dengan jumlah yang terbatas ini. Bagaimana mungkin, saudara? Mungkin kata mungkin ini mungkin juga pernah ada pada kita, saudara, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, tantangan, saudara sekalian, kebutuhan hidup yang sekarang ini banyak juga meningkat, saudara, dengan harga jumlah dan lain sebagainya. Tentu membutuhkan juga satu tenaga yang kuat dari diri kita, bagaimana ini supaya kita bisa untuk mendapatkannya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari tema yang kita lihat, yang kita bahas di sore hari di kesempatan ini adalah benar mujizat. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kita semuanya ingin sekali mendapatkan dan mengalami mujizat seperti apa yang dialami oleh para murid-murid Tuhan dan jumlah orang yang hadir pada waktu itu, dan bagaimana itu semua bisa terjadi. Kemudian ketika Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, bagaimana ini? Kemudian Tuhan berkata, suruhkanlah mereka duduk di rerumputan yang ada pada waktu itu. Kemudian Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian dia menengadah ke langit dan dia berdoa ya kepada Bapa di surga supaya memberkati, sehingga 5 roti itu kemudian ketika dibagikan dan mereka semua bisa makan sampai kenyang. Bahkan ikan pun juga dibagikan dan mereka juga bisa makan sampai kenyang. Alkitab mencatat kepada kita, Bapak Ibu,
Kalau kita lihat di ayat yang ke-13 ya, ayat yang ke-13 kita lihat di sana ayat yang ke-12, dan setelah mereka makan ya, setelah mereka makan kemudian mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam Alkitab bahwa bagaimana perkataan benar mujizat ini terjadi, dan ketika Tuhan sudah mendoakannya ya, dengan sikap mungkin dari para murid itu, sini sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi, bagaimana ini bisa terjadi, tetapi kemudian ketika Tuhan mengangkat roti dan 2 ikan dan dia menengadah ke langit dan berdoa, dan akhirnya langkah mujizat itu terjadi dan roti itu bisa untuk mengenyangkan akan 5.000 orang. Kita semua membutuhkan daripada mujizat. Bapak Ibu, dengan melihat kata mujizat ini, mari kita lihat bersama-sama apakah mujizat itu ya. Pertama, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mujizat adalah suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah atau kuasa roh Tuhan dengan tujuan tertentu ya. Jadi yang pertama, mujizat adalah suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah dan atau Roh Kudus Tuhan dengan tujuan tertentu ya, kepada kita semua, kepada orang-orang yang dipilihnya, dan Tuhan ingin melakukan sesuatu supaya kita semua terbuka mata kita dan boleh melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana Tuhan bekerja, kemudian menolong kepada kita semua, dan kita semua bisa mendapatkan serta mengalami akan mujizat Tuhan. Yang kedua, mujizat adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau dengan akal sehat atau nalar, dan pasti ada sebuah alasan mengapa kejadian tersebut terjadi. Mukjizat juga tidak dapat dipraktikkan oleh manusia lainnya. Nah, Bapak Ibu, jadi mukjizat itu adalah suatu tanda ya, perkara yang luar biasa yang dibuat Tuhan kepada kita dengan apa yang sedang kita hadapi, dengan apapun yang sedang kita alami, yang kita tidak bisa menjangkaunya dengan pikiran kita yang serba terbatas. Dan Tuhan mengerjakannya. Tuhan Allah Roh Kudus melakukannya kepada orang-orang pilihannya dengan mujizat, dengan satu tanda, supaya semua orang juga melihat bagaimana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Jadi kita melihat di dalam apa yang kita dengarkan di lewat video di kesempatan sore hari ini atau malam hari ini, mujizat adalah satu tanda keajaiban ya, yang dibuat Tuhan Allah kepada orang-orang tertentu yang menjadi pilihannya. Juga mujizat adalah satu tanda yang tidak dapat dijangkau dengan akal sehat atau nalar. Artinya tidak mungkin itu terjadi. Tentu saja dari kisah ini kita melihat 5 roti 2 ikan, apa yang akan kita dapatkan, apa yang akan terjadi, bagaimana mungkin itu bisa cukup untuk 5.000 orang, mungkin termasuk suami dan anak-anak, dan bisa lebih dari jumlah yang ada pada waktu itu. Dan kita melihat bagaimana kemudian mukjizat itu terjadi dan kemudian mengalir, dan akhirnya roti yang terbatas, ikan yang terbatas itu bisa untuk lebih untuk orang-orang yang hadir pada waktu itu, bahkan tersisa sejumlah 12 bakul penuh. Kita nggak tahu ukuran bakulnya kayak apa, tetapi yang Alkitab katakan kepada kita bahwa setelah mereka makan kenyang, kemudian potongan-potongan yang sisa dikumpulkan, dan itu kemudian sisanya ada 12 bakul penuh. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dari setiap pengalaman kejadian dalam hidup kita, tentu kita tadi pernah saya sampaikan pernah mengalami mujizat ya, dengan pertolongan Tuhan yang kita alami, dan tentunya dari mujizat yang terjadi kepada kita, Tuhan punya rencana kepada kita semuanya, supaya saya dan saudara tidak menutup mata kita, tidak menutup pikiran kita, tidak menutup hati kita, tapi kita mulai membuka mata kita untuk melihat
bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Mungkin ada di antara kita yang sakit, ketika kita mungkin sudah berdoa kepada Tuhan, mengharapkan pertolongan dari Tuhan, mengharapkan mujizat dari Tuhan, dan rasanya kok setelah kita berdoa cukup lama, kenapa Tuhan nggak datang dan menolong kepada kita, saudara ya, yang kemudian mungkin ada yang lain lagi, yang kita mungkin jualan, kenapa kok nggak laris dan lain sebagainya, atau mungkin kita bekerja, kenapa kok nggak sejahtera dan lain sebagainya, Bapak Ibu, atau mungkin hal-hal yang lain yang kita alami, dan itulah yang ingin Tuhan kerjakan dan lakukan dalam kehidupan kita, dan mungkin itu juga menjadi pengharapan dari kita semua kepada Tuhan, dan kita ingin mengalami rangkaian mujizat itu untuk terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Alkitab banyak mujizat yang dikerjakan Tuhan pada waktu itu di dalam masa-masa pelayanannya di atas muka bumi ini, dan kita semua melihat dan kita semua bisa membaca, kita semua bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Bukan hanya di perjanjian baru, tapi juga di perjanjian lama. Orang-orang yang dipilih Tuhan, hamba-hambanya yang diurapi Tuhan, bagaimana mereka kemudian mengalami mujizat itu, bagaimana mereka kemudian melakukan mujizat itu, mereka kemudian mengalami, mereka merasakan bagaimana Tuhan bekerja dan menolong kepada mereka semuanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam sebuah ulasan saudara, di bagaimana seorang yang bernama Brogil, saudara, seorang ilusionis Kristiani, mengungkapkan bahwa Yesus tak mungkin menipu orang banyak untuk mempercayai bahwa apa yang mereka saksikan adalah mujizat. Dan Alkitab menulis banyak hal yang luar biasa yang Yesus lakukan kepada kita semuanya. Saudara sekalian, seorang yang bernama ilusionis Kristiani tadi, Brogil berkata, Yesus tidak mungkin menipu, ya. Dia sudah melakukan mujizat, dia sudah melakukan pertolongan, dia sudah banyak menyembuhkan orang sakit, kemudian membangkitkan orang yang meninggal, kemudian orang yang lumpuh bisa berjalan, kemudian mereka yang mengalami banyak masalah, mereka kemudian ditolong Tuhan, dan kita melihat di sana bagaimana Tuhan bekerja. Dan Brogil berkata, Yesus tidak mungkin menipu dengan apa yang sudah dia kerjakan di dalam masa pelayanannya, yang itu di luar nalar daripada akal pikiran manusia. Dan Brogil yang dia percaya bahwa Tuhan tidak akan mungkin melakukan penipuan, dan itu adalah sesuatu yang benar-benar mujizat dan Yesus kerjakan supaya kita semua untuk semakin hari semakin yakin kepada Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin, dan itu menjadi mungkin karena adanya satu mujizat yang benar-benar terjadi kepada kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan mengubahkan 5 roti dan 2 ikan itu kemudian bisa dimakan untuk sekitar 15.000 orang kira-kira pada waktu itu yang hadir, saudara, dan itu kemudian sisa 12 bakul penuh. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang di luar nalar pikiran kita, sesuatu yang di luar jangkauan pikiran kita, dan itu dikerjakan Tuhan kepada orang-orang pada waktu itu, dan semua muridnya mereka bisa melihat, dan itu mereka berkata, dan ini adalah benar mujizat. Dan Yesus tidak melakukan penipuan pada waktu itu, dan dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yesus mengangkat roti, kemudian ikan, kemudian dia berdoa, dan kemudian dibagikan, dan itu kemudian cukup untuk mereka yang hadir pada waktu itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita percaya kepada firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah firman yang ya dan amin kepada kita semuanya. Firman Tuhan adalah firman yang tidak akan pernah membuat kita menjadi bimbang. Firman Tuhan adalah firman yang tidak akan membuat kita menjadi ragu-ragu. Firman Tuhan adalah firman yang tidak akan membuat kita kemudian mengalami kemunduran dalam iman kita, tetapi firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita periksa setiap hari dalam hidup kita. Firman itu adalah firman yang akan terus menggodok daripada iman saya dan saudara, sehingga kita nantinya tidak akan mengalami kemunduran, tapi kita akan mengalami kemajuan. Kita akan terus maju, kemudian kita bertemu dengan apa yang namanya mujizat dalam hidup kita.
Bapak Ibu, mujizat memang tidak waktu itu terjadi, tetapi ada juga mujizat yang ada timing, ada waktunya, sehingga di kala tertentu kita tiba-tiba mengalami daripada mujizat itu. Setiap kita bisa mengalami mujizat yang daripada Tuhan, ya saudara sekalian, dan itu akan selalu mengubahkan kehidupan kita, menolong saya dan saudara, sehingga kita tidak akan mundur daripada Tuhan, dan kita akan terus mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Kalau seorang ilusionis Brugil saja, dia percaya dan dia pernah berkata bahwa Yesus tidak akan mungkin menipu dengan tindakan yang dikerjakannya, dengan langkah-langkah yang dilakukannya, saudara. Itu saja dia percaya bagaimana Tuhan mengubahkan segala sesuatunya, apalagi buat saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menipu kepada kita, Tuhan tidak akan menggoyahkan iman kita, tapi Tuhan akan terus menguatkan saya dan saudara, sehingga kita akan terus menjadi kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita semua percaya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak akan pernah lalai dalam janjinya buat kita. Mungkin bukan hari ini dijawab Tuhan, mungkin besok juga bukan besok dijawab oleh Tuhan, tapi mungkin bisa minggu depan, dan masalah itu akan terjadi, dan jawaban itu akan diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Sebab itu hari ini saya dan saudara, mari kita mau terus kuatkan doa dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, dan biar itu boleh akan terus memberikan suatu mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita semuanya. Kita percaya ketika Roma 8:28 tadi berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan menolong saya dan saudara untuk kita tidak lari dari Tuhan. Tuhan menolong kita untuk kita tidak undur dari Tuhan. Tuhan menolong kita untuk kita tidak berbalik kepada Tuhan, tapi Tuhan menolong saya dan saudara untuk kita semakin kuat dan semakin maju dalam Tuhan, sehingga kita akan terus berada di dalam situasi-situasi dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari ini saya dan saudara sedang mengalami kelemahan iman, mengalami kelemahan tubuh, mengalami kelemahan apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini, dan seolah-olah kita berkata, aku tidak kuat, tetapi percayalah kepada Tuhan. Saya dan saudara akan terus kuat dalam Tuhan, karena apa yang dilakukan Tuhan itu akan terjadi mujizat yang akan semakin menguatkan saya dan saudara. Persoalan bisa terjadi, masalah bisa hadir, ujian bisa datang kepada kita, tapi kita terus berkuat dalam Tuhan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan kekuatannya yang luar biasa di dalam kehidupan kita semuanya. Kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Kita lihat di sana, Kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara sekalian, kita mungkin bisa berdoa, kita mungkin bisa berpikir, tapi seberapa jauh, seberapa panjang, seberapa kuat saudara pikiran dan doa kita. Tetapi kita percaya Tuhanlah yang sanggup untuk melakukannya jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Sebab ternyata Tuhan akan terus bekerja dan menolong kepada saya dan saudara, sehingga kita akan terus menjadi kuat di dalam Tuhan. Sebab itu mari kita semua untuk selalu maju terus dalam Tuhan. Apapun yang terjadi kepada kita, percayalah bahwa Tuhan itu selalu sanggup untuk menguatkan dan memberkati kepada kita semuanya. Seorang Brogil tadi, walaupun dia seorang ilusionis Kristiani, saudara, tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak akan pernah menipu. Kita pun amat sangat percaya Tuhan sanggup untuk menolong kepada kita semuanya. Tuhan sanggup untuk mengubahkan daripada kehidupan kita. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Beban apapun yang sedang kita hadapi, persoalan apapun yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak akan mundur daripada kehidupan kita semuanya. Saudara sekalian, sebab itu tema firman Tuhan di kesempatan malam hari ini berkata kepada kita, itu adalah Yohanes 6 ayat yang pertama, ayat yang ke-15 itu berkata bahwa itu adalah benar mujizat. Benarlah mujizat yang telah dibuat Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Sebab itu
Mari kita tidak menjadi orang Kristen yang nggak tahu bagaimana nantinya, atau menjadi orang Kristen yang kemudian kita hanya memikirkan kepada diri kita sendiri, atau menjadi orang Kristen yang hanya bersikap masa bodoh, atau menjadi orang Kristen yang hanya kemudian kita sekedar cari kesempatan, tapi kita menjadi orang Kristen yang harus selalu siap dalam kehidupan kita, memikirkan semua orang. Saudara kalian, dengan itu maka saya dan saudara akan semakin kuat dalam Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, dan ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melihat bagaimana mujizat itu akan terus terjadi dan melakukannya, serta membuat saya dan saudara semakin kuat di dalam Tuhan. Sebab itu Efesus 3 ayat ke-20 tadi berkata kepada kita, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Pikiran kita terbatas, doa kita terbatas, tapi Tuhan yang jauh lebih banyak melakukan apa yang kita doakan dan kita pikirkan di dalam Tuhan. Tuhan yang luas, Tuhan yang punya segalanya, Tuhan yang melakukan mujizat yang lebih banyak kepada kehidupan kita. Tujuannya satu adalah untuk menolong saya dan saudara, sehingga kita semua akan terus mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Kiranya saudara sekalian, dengan firman Tuhan yang disampaikan di kesempatan KKR ini akan sanggup mengubahkan saya dan saudara. Saudara yang bimbang akan terus dikuatkan Tuhan sehingga tidak bimbang lagi, tapi terus percaya dan yakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kita yang ragu-ragu tidak akan mengalami keraguan lagi dalam Tuhan, tapi akan terus maju dalam Tuhan. Persoalan apapun, beban apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan sanggup untuk menolong kepada kita. Kita yang kekurangan, kita percaya Tuhan pasti akan memberkati dan memberkati kepada kita, sehingga kita tidak akan mengalami kekurangan lagi. Tapi berkat Tuhan itulah yang akan sanggup untuk menolong kepada kita semuanya. Kita semua yang sedang susah pada hari ini, percayalah kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk memberikan penghiburannya kepada kita semuanya. Doa kita terbatas, pikiran kita terbatas, tapi hati kita mungkin juga terbatas, kehidupan kita semua terbatas. Tapi percayalah bahwa Tuhan adalah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Percayalah juga kepada Tuhan, kalau kita mengalami mujizat, saudara, maka ada hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam mujizat itu, supaya saya dan saudara bisa mengalami dan kita bisa mengerti, dan pada satu kali kita juga bisa membagikannya kepada orang lain. Biar dengan firman Tuhan di kesempatan ini, Tuhan memberkati dan menolong kepada kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu akan terus bekerja, menolong kepada kami semua, dan kami akan terus semakin dikuatkan dan diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang menyaksikan video ini, dimanapun mereka saat ini berada, Tuhan berkati dan Tuhan tolong mereka satu persatu. Kuatkan kami Tuhan, karena Allah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan yang terjadi kepada kami semua. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.